Jadi wahyu Allah, saya teruskan ya Bapak Ibu, diperkenalkan pada kita bertahap-tahap. Jadi memang pengalaman rohani kita pun kadang-kadang ada di atas dan dekat dengan Tuhan, kadang-kadang merasa apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Yang penting tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan jauh. Kalau ada jauh dari Tuhan karena tidak merasa apa-apa, you will lost. Kita akan hilang dari Tuhan. Dan beberapa orang datang kepada saya, Romo tolong doakan. Romo kan punya hubungan dekat dengan Tuhan. Orang dalam betul, orang dalam gitu ya. Kamu betul sekarang, tumben betul. Seperti ngabel dari kita sekarang. Dia tidak tahu bahwa seringkali kita harus menghadapi doa-doa saya yang tidak dikabulkan. Ayah saya meninggal kurang lebih 120 hari yang lalu. Pada saat ayah meninggal, saya sedang tugas di Kupang. Hari Sabtu pagi adik saya WA, ayah masuk ICU. Saya langsung ngomong kepada panitia, bolehkah saya pulang dilanjutkan karena harus kesini, saya minta minggu. Akhirnya bisa diatur. Hari Minggu saya pada saat di Bandara Kupang, saya sedang duduk, adik saya WA lagi, ayah makin drop. Terus saya ngomong, yuk video call, kalian kumpul, adik-adik dengan adik ipar saya dan cucu-cucu kumpul di sekitar ayah, lalu saya berdoa. Dan waktu saya saat mau menutup video, saya ngomong kepada ayah, tunggu Eko sedang perjalanan pulang, tungguin. Ayah harus minta maaf pada Eko. Eko juga harus minta maaf pada ayah. Tungguin ayah, tunggu. Saya tutup, saya mendarat di Jakarta. Saya buka WA, adik saya berkata, ayah makin tidak kuat. Lalu saya ngomong, pada saat saya di mobil, karena saya coba supir, oke, video call lagi, kumpul lagi. Kumpul, akhirnya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu tidak boleh egois. Lalu saya berdoa, dan saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, oke, gak perlu nunggu saya. Ayah, jangan saja, gak apa-apa. Tapi biarkan anak ayah ini memberkati ayah. Lalu saya berkati ayah, saya tutup handphone, 1 menit kemudian ayah saya meninggal dunia. Saya tidak sempat menyertai ayah di saat sakaratul maut. Akhirnya 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian saya sampai Bandung. Saya melihat ayah Irana sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sudah meninggal. Lalu akhirnya saya memandikan ayah. Saat itu saya ngomong, ayah, dulu ayah memandikan saya pakai air dingin. Sekarang saya balas pakai air dingin juga. Lalu saya memandikan ayah dan saya menangis pada saat saya meluk ayah. Dia tidak merangkul saya lagi. Gua sedih malah ketawa. Tapi apa yang saya mau katakan, bahwa saya inginnya mendampingi ayah. Dulu saya mendampingi ibu sampai ibu meninggal di depan kami. Ayah pun saya ingin, tetapi tidak diberi oleh Tuhan. Ya sudah. Jadi memang Tuhan seringkali membiarkan pengalaman sakit
kekecewaan terjadi pada kita. Kenapa pastor kok bisa gitu? Allah ingin melihat apakah kau lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai berkat Tuhan. Karena tidak boleh berkat Tuhan lebih dicintai daripada sang pemberi berkat. Suamimu adalah berkat dari Tuhan. Istrimu walaupun seperti itu berkat dari Tuhan. Coba tatap, coba lihat, kayak gitu tuh berkat, coba. Jadi berkat Tuhan. Dan ingat, namanya berkat ini kan akan diambil oleh Tuhan. Betul atau tidak? Namanya pemberian kan akan diambil oleh yang punya. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Lihat beberapa suami ngomong lu duluan. Tuhan tidak pernah tunggu kita siap atau tidak. Maka Yesus mengatakan dia tidak akan seperti pencuri tiba-tiba nggak kasih warning, nggak ada ngomong saya jadi suami yang ngomong kayak gitu kagak mati-mati. Nggak akan di-warning, nggak akan ditanda-tanda. Itulah jadi Allah tuh ingin melihat apakah saya lebih mencintai Tuhan atau sang pemberi berkat. Ingat, Abraham mau diberkati apa oleh Tuhan? Mau diberkati apa oleh Tuhan? Diberkati apa Abraham oleh Tuhan? Keturunan. Sebanyak apa keturunannya? Bintang di langit, pasir di laut, apalagi debu di bekas kabel. Biar senang dia seperti bintang di langit banyak. Baru punya anak yang namanya siapa? Ishak. Dia berdoa paling keras salah. Ishak itu anak dari Sarah. Ismail kan anak dari Hagar, bukan dari istrinya. Ishak. Dan Allah berkata apa? Persembahkan anakmu. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Abraham mengikat anaknya. Abraham mau menyembelih anaknya dan Tuhan stop Abraham. Engkau lebih mencintai aku daripada berkat. Dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena lebih mencintai Allah. Dia bertahap. Sama kalau Anda hidupnya mengalami pengalaman sakit lalu kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan, berarti iman Anda belum berkembang. Iman Anda mandek. Terkuncinya oleh apa? Kesakitan. Ketiga, wahyu Allah bentuk tanggapan iman dan kesetiaan. Jadi wahyu Allah itu diberikan pada kita dan kita harus menanggapinya. Gimana menanggapinya? Belum dalam nama Yesus sebelumnya. Iman sabda Allah itu harus ditanggapi. Ditanggapinya seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa?
kesetiaan. Sebenarnya Bunda Maria itu dia setia dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Terjadilah. Maka bapak-bapak kalau sedang jengkel terhadap istri, seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Kalau punya istri yang seperti ini, ya terjadilah. Ya mampus, terjadilah. Jadi setiap firman Allah itu ditanggapi oleh kita dengan apa? Kesetiaan. Betul. Terjadi. Kalau itu yang Tuhan mau, ya sudah. Bapak Ibu ingat tidak? Sorry ini di gereja, tapi aku bolehkah minum sedikit ya? Kadang-kadang pelit banget. Masa harus sedih? Aku tahu. Datanglah prajurit yang menikam Yesus. Terima kasih prajurit. Hari ini juga kau akan berada di sekitar Bapak. Berarti ngalamin mati juga. Malah drama kita. Gue mau ngomong apa ya tadi? Pernah dengan cerita saya, waktu saya ketemu dengan anak retret. Kan saya dengan anak retret, saya senang memberikan anak SD. Anak SD itu taat sama romonya. Kalau saya berkata diam, beda dengan orang tua. Kalau orang tua suruh diam, tapi tidur semua. Anak-anak itu kalau datang ke Pratista, saya menyambut pakai celana pendek, pakai kaos. Anak-anak selalu datang, apalagi anak Jakarta, apalagi anak Jakarta kui, sombong. Lalu kan mereka mau oper, pertanyaan kan jam 2 malam. Lihat saya, Pak, sama saya di mana Pak? Misalnya, gue bawain Pak, mobil mana Pak? Yang saya kasih tips, nanti kasih dia Pak. Sombong banget. Susah yang punya duit ini. Lalu saya bilang, di sini ya Pak. Terima kasih Pak, ini tipsnya. Kalau di sini kan banyak tips. Oh kalau gitu nanti saya butuh bantuan, saya panggil Bapak ya. Tiba-tiba pas saya keluar, saya lihat seorang anak, mohon maaf, kakinya X, dia begini. Terus dia ingat saya, kayaknya kalau orang baik maksud, ini Romo ya? Ya, Romo, kalau kenal, saya namanya, namanya. Oh terima kasih Romo, saya mau retret. Oke, nggak apa-apa. Kamar kamu berapa? 30 oh saudara bisa Romo bawakan? Enggak, cukup, saya bisa sendiri. Makasih Romo, makasih. Ya, kita saya orang cacat tapi mentalnya baik, orang baik mentalnya hancur. Lalu anak cacat ini kan kalau anak-anak itu suka lari, saya suruh ke lapangan, dia lari, dia jatuh. Pada saat jatuh, temannya tuh langsung tiba-tiba datang ngebantuin. Dan dia langsung, makasih ya teman-teman. Hari lagi, gue berapa lagi? Dibantu aja teman-teman. Saya tuh kagum. Walaupun cacat, wajahnya itu sukacita. Beda dengan peserta seminar ini. Tidak cacat tapi wajahnya penuh berbahagi. Iya sih, namanya firman Allah yang terlalu serius banget. Sampai akhirnya bisa penutup, dia duduk di depan. Dan itu saya highlight his face. Bisa. Kan kalau kita bisa. Ya, yang ini loh.
Sudah berapa lama kamu sakit? Saya sejak lahir Romo, saya kena polio. Saya dulu pakai besi, dibantu oleh mama latihan jalan. Lalu sekarang besinya sudah dilepas, saya sudah mulai berjalan, tapi sering jatuh Romo. Tapi saya senang, saya punya teman-teman baik, bantu saya Romo. Wah hebat. Terus saya ngomong, nah kamu lihat kaki teman-teman kamu, utuh, bagus. Kamu suka iri ya? Lihat teman-teman seperti itu, dan kamu punya kaki, iri tidak? Apa jawabannya? Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, tidak apa-apa. Saya punya mama baik, saya punya teman-teman baik, saya sudah bersyukur, terima kasih. Ini berkat Tuhan Romo, tidak apa-apa. Sampai saya kaget. Sampai saya berkata, nah, kamu orang kudus. Lalu dia jawab, saya orang Jakarta. Maksud gue suci ada salah. Ini udah cacat reject ini. Ini orang hebat. Ini orang hebat. Anak ini walaupun seperti itu masih bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Tidak mengeluh tentang kekurangannya. Dia bersyukur. Itu iman. Maka next, Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius yang kedua mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Allah. Jadi firman Allah itu memang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Lu dosa, lu gak benar, lu salah. Itu kita harus suci. Tetapi juga tidak hanya itu, memperbaiki dan mendidik kita. Maka Paulus juga kan di dalam suratnya kepada jemaat ini, hendaklah kamu senantiasa bersuka cita dalam segala hal. Ini mengajar, charge kita. Yesus, jangan takut, jangan cemas. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Rambut di kepalamu terhitung oleh Tuhan. Lihat, ini mau ngapain gue? Ini mau menyatakan apa? Bahwa kita dididik. Maka dengan demikian, tiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Karena apa? Karena firman Allah. Karena firman Allah yang tertulis. Mari kita belajar dari Paulus. Next, Paulus adalah orang yang digerakkan oleh firman Allah, dan bagaimana Paulus pun mewartakan firman Allah, menggerakkan firman Allah. Next, lihat dalam Kisah Para Rasul bab 9. Ini adalah kisah pertobatan Paulus. Saya tidak akan bacakan. Pertobatan terjadi waktu Paulus perjalanan ke Damaskus. Dia jatuh dari kudanya karena bertemu dengan cahaya. Dan waktu jatuh, Yesus berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini firman Allah kepada Paulus. Pada saat itu namanya masih Saulus. Saulus, pergilah. Aku akan mengatakan apa yang akan kau perbuat dan harus kau perbuat. Dan Saulus mengikuti kata-kata Tuhan. Jadi di sini lihat bahwa firman Allah didengarkan oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus dalam ketaatan. Dan bagaimana Paulus pun setelah dirubah oleh Yesus mengajarkan firman Allah. Next, lihat dalam
surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama, kesaksian Paulus tentang manusia. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Paulus mengajarkan bahwa hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gereja mengatakan tubuh dan hidup rohani. Paulus memperlihatkan bahwa kita itu punya jiwa. Di dalam jiwa kita merindukan Tuhan. Maka Paulus membedakan antara mana manusia yang diatur oleh roh dan mana yang diatur oleh tubuh, jiwa, tubuh, daging. Next, lihat. Manusia duniawi itu manusia yang diatur oleh tubuhnya, menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Apa sih maksudnya? Hal duniawi dengan hal rohani sulit diterima. Begini, contoh kasus. Ini kasus yang saya hadapi. Seorang ibu pernah masuk ICU. Saya kaget. Saya pikir masuk ICU-nya kecelakaan atau musibah. Dia masuk ICU karena dijatuh oleh suaminya, mau dibunuh oleh suami, dan akhirnya terselamatkan. Ibu ini hidup kembali, sadar kembali, sehat. Setelah sehat, ini kan berita ini tidak mungkin ditutupin, menyebar. Setelah sehat, teman-temannya ngomong pada ibu ini, lu ceraiin suami kayak gitu. Ngapain? Walaupun lu diberkati di gereja, suami kayak gitu gak pantas untuk kamu teruskan. Dia datang kepada beberapa pastor pun, pastor mengatakan, terserah kamu. Kalau kamu mau membatalkan, saya bantu. Ibu ini akhirnya memutuskan apa? Saya tetap hidup dengan dia. Anda tahu teman-teman yang ngomong apa kayak dia? Apa? Goblok. Nah, ini manusia duniawi. Goblok, tolong. Itu manusia duniawi. Tetapi ingat, Yesus berkata apa? Apa yang bodoh di mata dunia adalah mulia di mata Tuhan. You get what I mean? Jadi mungkin secara duniawi goblok banget pun, tolong. Jadi perempuan tuh harus ada harga diri. Laki-laki itu dicekik mati dia. Tinggalin aja dia. Dia paling-paling dapat satu, kalau kawin lagi dapat satu bis. Dia memilih justru masih tetap hidup dengan suami yang pernah mau membunuh dia. Masih hidup ngomong, dia ngomong dia ke gue, dia masih hidup, emang dia mau mati. Dia masih hidup sampai sekarang. Ini pertanyaannya aneh semuanya. Ini kan kita berbicara tentang firman Allah, bukan